Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah berhadirin yang hadir pada malam hari ini, al-khuswah lidzikri kepada sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Pak Iman beserta keluarga, istrinya Bude. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batin. Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan umurnya, Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Allah lancarkan usahanya, Allah berkahi setiap tetesan keringatnya, dan setiap tetesan keringatnya jadi sebab musabab wasilah taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak RT 11 yang baru datang, maksudnya yang baru datang RT 11 macet. Semoga sehat walafiat. Semoga para bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, semoga kita wasilah berkumpulnya di tempat ini menjadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kitab, seperti kita biasa tawassul kepada muallif pengarangnya, Al-Fatiha ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa usulihi syai'ulillahi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ولجميع مشينا التي تكون في مقبرة سدوغيري والتي تكون في مقبرة بتبتا وكي أبو شيري بن عبد الله وكي عبد الله بن مويو وكي حجيدي بن نعمة وكي Yasuni bin Mustaha dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Allah Ta'ala yuhmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yawfana bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrari wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca balik. Ayo. Nyampe bab apa? Balik. Tasdid ya? Tasyahud ya? Ya. Syarat sujud ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kayaknya sebelum sujud. Terus tasdidatut tasyahudi, adapun tasdid di dalam tasyahud. Jadi malam hari ini di dalam rukun sholat itu Pak, ada yang namanya tasyahud, ada yang namanya tasyahud. Yang di sini yang dimaksud rukun dalam sholat itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Hafal Pak tasyahudnya? Ayo, seperti apa tasyahudnya? Bacaannya seperti apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna itu tersebut. Kalau asyhadu an la ilaha illallah kemudian Allahumma sholli itu sudah berpindah kepada sholawat. Kita belajar bahwa rukun sholat itu di dalam kitab yang kita pelajari setidaknya ada 17 rukun dalam sholat yang kita pelajari. Ada berapa Pak? 17. Yang pertama niat. Yang pertama nih niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga ngadeg. Nek iso ngadeg ya. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Cuma berdirinya di dalam sholat fardu. Kalau di dalam sholat sunnah monggo, yang mampu mau sholat dalam keadaan berdiri monggo, mau sholat dalam keadaan duduk monggo, mau sholat sunnah dalam keadaan tiduran monggo. Kalau dalam sholat tapi kalau dalam sholat fardu harus berdiri bagi siapa saja yang mampu berdiri. Tidak sah sholatnya ketika panjenengan mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Tapi kalau sholat tahajud, sholat duha, males Pak Ustadz lagi capek tapi pengen sholat, boleh enggak sholat sambil duduk? Boleh, walaupun jenengan mampu. Tapi pahalanya setengah daripada berdiri kalau panjenengan sholatnya duduk. Kalau sholatnya sambil tiduran tapi sambil nonton TV, enggak etis. Sholat sambil nonton TV lagi tiduran lagi. Allahu Akbar, lagi nonton bola. Dalam sholat sunnah diperbolehkan, tapi pahalanya adalah setengah daripada sholat duduk. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh, harus berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian yang keempat, membaca surah Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah bisa diganti dengan surah-surah yang lain. Kalau tidak mampu dengan surah-surah yang lain,
bisa diganti dengan dikir-dikir yang lain. Kalau tidak mampu dengan dikir pun, apakah ada orang yang seperti itu? Bisa jadi karena dia baru masuk Islam, baru mengenal Islam, atau dia sudah lama dalam Islam tapi tidak mengenal Islam secara dalam. Bisa saja surah Al-Fatihah pun tidak hafal. Kemudian apa? Ya setidaknya dia berdiam sekitar waktunya seukuran membaca surah Al-Fatihah. Di dalam Islam tidak ada yang sulit. Ketika tidak mampu membaca surah Al-Fatihah bisa diganti kepada yang lain, tapi tetap dengan landasan kita tetap berusaha belajar untuk bisa menguasainya. Kenapa? Karena itu merupakan rukun daripada sholat. Kemudian selanjutnya yang kelima, rukun yang kelima adalah ruku. Sudah dipelajari kan ruku? Ketika surah pendek kita baca, kemudian kita Allahu Akbar, itu namanya ruku. Kemudian setelah ruku yang keenam, tumak nina. Ketika ruku kita berdiam sebentar, Pak. Jangan ruku dulu langsung itidal berdiri. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena harus berhenti sejenak. Sekiranya panjenengan berhenti di antara dua gerakan. Kemudian terus yang selanjutnya, yang nomor berapa? 7 adalah i'tidal, bangun daripada ruku. Setelah bangun dari ruku kita membaca, disunnahkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca apa lagi, Pak? Tumak-nina. Yang ke-8 adalah tumak-nina, berdiam sejenak ketika kita i'tidal, sejenak, Pak, tidak perlu lama-lama. Terus selanjutnya yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Yang ke-10 tumak nina. Di dalam sujud itu kita jangan hanya sujud kemudian duduk, tidak. Sujud kita berdiam sebentar. Itu adalah rukun. Diamnya adalah rukun. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tumak nina di antara gerakan-gerakannya. Terus yang ke-11, duduk di antara dua sujudan. Ketika sujud kita kan duduk, Pak. Duduk itu adalah rukun. Kemudian yang ke-12 adalah tumaknina. Ketika duduk kita berdiam sebentar. Enggak baca, enggak apa-apa, Pak, duduk. Biasanya kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini Habib ini ngantuk. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi kemana berarti, Pak? Kuenya Pak Ali, deketin. Habib, ambil tarik. Takut ngantuk. Lagi duduk tapi bukan karena ngantuk beliau, karena lagi memperhatikan anaknya. Kemudian yang ke-13, tasahud akhir. Nah, di dalam tasahud ini kita membaca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sempurna, Pak. Ada yang lebih pendek lagi, Pak. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih pendek. Ada di mana? Di dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma kita akan bahas sekarang faslun. Ayo kita bahas, baca. Tasdidatul tasyahudi. Adapun tasyahud tasdidnya di dalam tasyahud yang kita baca itu tadi, Pak, mau dihitung
tasdidnya. Berapa jumlahnya? Ihda wa isruna, yaitu ada 21 tasdid. Kenapa harus dihitung, Pak? Ini sampai detil tasdidnya pun jangan sampai dikurangi, jangan juga kita lebihkan daripada 21. Saking pentingnya, karena tasahud ini kalau di akhir sholat kita merupakan tasahud yang menjadi rukun daripada sholat. Kalau tidak tasahud, sholatnya batal. Ada 21 khamsun fi akmalihi, adapun yang 5 fi akmalihi, di dalam kesempurnaannya. Jadi ada 5, ada 21, tapi ketika yang 5 itu ditaruh untuk menyempurnakan tasahud. Tapi ketika yang 5 ini tidak dibaca sama panjenengan di tasahud awal, tidak disunahkan sujud sahwi. Karena kalau tasahud awal itu kan namanya sunnah ab'ad. Ketika kita tinggalkan, kita menggantinya dengan tasahud dengan sujud sahwi. Nah, kalau dihitung dengan yang sempurna ini, dengan yang 5 ini, jumlahnya ada 21. Tapi kalau yang minimalis cuma ada 16, wasitta ta'asyara fi aqalliha, dan ada 16 di dalam minimal daripada tasahud itu. Ayo kita mulai. At-tahiyyatu tasdidnya ada di yang mana saja? Ada ta, ada berapa di at-tahiyyatu? 1 ada di ta, yang kedua ada ya. Kemudian al-mubarakatis sholawat, al-mubarakatus sholawat tuh ada di mana, Pak? Ada di shol. Ada berapa di sini? 1, berarti sudah 3 ya. Kemudian at-thayyibatu ada di to, dan juga ada di mana lagi, Pak? Ada di ya. Kemudian lillahi ada di mana? Ala lamil jalalati, ada di lamnya lafaz jalalah. Kemudian assalamu ada berapa di assalamu? Ada 1, di mana, Pak? Ada sin. Assalamu ada sin. Yang bilang A siapa? Antum. Kasih minum dulu biar segar. Enggak, soalnya salah tapi kenceng. Berarti lagi nggak konsen. Kayak Habib. Tapi jangan-jangan lagi ngaji buka ini TikTok. Lagi live bonsai. Terus kemudian alaika ayyuhan nabiyyu, ada berapa, Pak, tasdidnya di situ? Ada 3. Yang pertama ada dia ayyuha. Yang kedua nun wan nun. Yang ketiga ya, pinter semua ya. Untung bukan ujian ini. Sudah hafal semua. An-nabiyyi ada di mana? Di an-nabiyyu ada di iya. Kemudian sudah. Terus warahmatullahi ada di lam jalalah. Terus wabarakatuhu assalamu ada di
wabarakatuh. Wassalamu alayka ada di sin. Alaina wa ala ibadillahi ada di lam jalalah. As-salihina ada di shad. Asyhadu an la ilaha ada di lam alif. Allah berarti kan lam Pak ya. Allah. Terus illallahu ada di mana? Ada di dalam lafaz jala. Illallah ada berapa Pak? Ada dua. Ada di lam alif satu, ada di lam jalalah satu. Wa asyhadu anna non Muhammadar Rasulullah ada berapa? Mim nggak ada. Mim yang pertama ya, yang mim yang kedua ya. Muhammad. Nah, ya, berarti konsen sudah. Live-nya dimatiin. Live bongsanya sudah dimatiin. Berkah semuanya. Muhammadar Rasulullah ada di pertama mim, yang kedua ra, yang ketiga lam jalalah. Kita cerita sedikit Pak, ini sudah pintar semua bab tasdid. Kemudian di dalam lafaz at-tahiyyah segala kehormatan baik yang ada di dunia di akhirat semuanya adalah milik Allah. Maksud daripada at-tahiyyah ini di dalam kita cerita ini karena sekarang di bulan Rajab, Al-Imam Utsman di dalam kitab Tuhfatul Habib ini menceritakan tentang at-tahiyyah dengan fathah ta-nya dan kasroh ha-nya. Jamaknya adalah tahiyyah. Yang dimaksud adalah ma yuhayya bihi min salamin wa ghairihi. Ini adalah menurut beliau di dalam kitab Tuhfah untuk memberikan suatu penghormatan baik berupa doa ataupun keselamatan atau lainnya. Ini adalah at-tahiyyah. Namun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok nggak ada yang jawab? Nabi jangan sampai kita pelit harta, pelit juga baca selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qad warada fil khabari, diceritakan di dalam hadisnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra, ketika malam beliau melaksanakan Isra. Di dalam Rajab itu ada istilah Isra Mi'raj. Tahu bedanya Isra dan Mi'raj? Isra itu perjalanan dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah dari Al-Aqsa menuju ke langit Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sampai melewati Sidratul Muntaha, beliau ini ditutupi oleh awan yang bercahaya berwarna-warni awannya Pak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Yang menemani saat itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang menemani. Tapi ketika sudah nyampe kepada batasan di situ, Jibril itu berhenti, Pak. Fawaqafa Jibril wa lam yashir ma'ah. Jibril berhenti dan tidak lagi mengantarkan Rasulullah karena sudah ada sampai ke batasan tidak boleh melangkahkan lagi Jibril untuk menemani Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Jibril berhenti, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada Jibril, bukan bertanya, ngasih tahu kepada Jibril, la tatrukni asiru munfarida. Janganlah engkau tinggalkan aku sendiri, Jibril. Kenapa? Ternyata sudah nyampe batas, dia tidak boleh melewati. Biasanya kita ditandai dengan marka biasanya, Pak, ya. Jangan-jangan di situ juga Jibril ada marka, nggak boleh lewat daripada itu. Hanya yang boleh lewat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Jibril? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiadalah bagiku kecuali makom yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan. Tidak Nabi Muhammad, saya nggak bisa ikut ke sana. Saya sudah ditentukan, inilah batasan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad masih pemain baru di dalam kenabiannya, Pak, mau terus ditemani oleh Jibril. Ini bahasa saya, bukan bahasa kitab. Ini bahasa saya. Apa kata Rasulullah? Silma'i walau khutwatan. Wahai Jibril, antarkanlah aku meskipun hanya satu langkah. Antarkan aku walaupun satu langkah. Apa yang terjadi? Jibril memaksakan diri, Pak, melangkahkan masuk ke dalam itu. Alangkahnya tiba-tiba hampir terbakar oleh cahaya Jibril. Keagungan dan kehebatan cahaya itu hampir membakar Jibril. Kemudian apa yang terjadi? Jibril mengecil. Jibril mengecil dan lebur hingga akhirnya ia menjadi seukuran burung pipit. Kalau orang Jawa menyebutnya burung imprit. Emprit. Jadi gara-gara dia masuk kena cahaya kehebatannya, cahaya kehebatan dan keagungan daripada cahaya itu, Jibril yang melangkahkan satu langkah hampir terbakar hangus Jibril. Ternyata dia berubah menjadi burung emprit. Ya bayangkan, Pak. Kemudian apa? Sambil menjadi burung emprit, dia ngasih isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, silakan manggil salam. Ketika sudah menyampai ke khitab yang telah ditentukan, ingin berbicara dengan Allah Subhanahu. Kemudian apa? Sesaat telah dia sampai di tempat khitab itu, tempat yang telah ditentukan oleh Allah, di situ Nabi Muhammad harus berdiri, harus berdiam, ngasih informasi petunjuk. Yang namanya malaikat Jibril manggil salam kepada Allah. Gimana bentuk salam yang diucapkan Nabi Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah. Ini yang diucapkan Nabi Muhammad ketika sampai di sana untuk menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jenengan membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, ini adalah riwayat yang diucapkan Nabi Muhammad kepada Allah. Segala kehormatan,
segala keberkahan, segala rahmat, segala kebaikan lillahi, miliknya Allah. Nah ini ketika sudah nyampe ke Sidratul Muntaha yang telah kitab ditentukan di atas langit sana, Rasulullah disuruh manggil salam nyapa kepada Allah dengan ucapan kemudian Allah karena dipanggil disapa oleh Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Apa jawabannya Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai sini ini adalah jawaban daripada Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan bagimu wahai nabi yang terpilih. Bagimu wahai Nabi Muhammad. Karena mendengar ini Allah telah menyapa dengan lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ingin sekali hamba-hambanya yang soleh juga mendapatkan makom ini, makom salam. Kemudian Rasulullah menyebutkan agar kita orang-orang yang soleh juga mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan atas kita semua dan atas hamba-hamba yang soleh, yang gemar duduk di majlis, yang menyimak apa yang disampaikan kita. Soleh. Yang nggak nyimak, yang penting hadir nggak apa-apa. Nggak nyimak nggak apa-apa, yang penting hadir. Terus kemudian setelah itu seluruh penduduk langit dan bumi berkata, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah tambahan Nabi Muhammad agar orang-orang yang soleh juga mendapatkan keselamatan. Kemudian apa tambahan dari penduduk langit dan bumi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tambahannya penduduk langit dan bumi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak seperti Jibril. Jibril ketika masuk kepada Sidratul Muntaha yang telah ditentukan haus. Jadi Jibril 2 langkah bisa habis itu Jibril, tapi hanya 1 langkah kemudian mengecil jadi burung. Nah, kalau urusan burung langsung apa? Berarti ada bakat. Ada bakat ngurusin burung. Tapi Rasulullah tidak. Sampai ke tempatnya di hadapan yang dekat dengan Allah, dia sampai saling sapa menyapa dengan Allah Subhanahu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengucapkan ini? Nabi. Kemudian dibalas oleh Allah dengan sebutan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena inginnya Nabi Muhammad hamba-hamba yang saleh, umatnya ini juga ingin didapatkan keselamatan juga, rahmatnya daripada Allah juga. Kemudian menambahkan Nabi Muhammad dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ternyata tamu-tamu Allah berupa Nabi Muhammad ini disambut oleh langit dan bumi. Kemudian penduduk langit dan bumi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sekian. Semoga berkah semua. Kita berkah. Sebenarnya saya tidak tahu kalau dikonfirmasi kemarin malam kedua. Ternyata saya kurang jelas mendengar dari Pak Hadi kemarin. Dikira minggu ketiga. Baru berangkat tadi, minggu sekarang. Jadi di sana nggak sholat sunnah dulu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, kita langsung balik ada kajian kata saya.
Mohon maaf apabila ada kerambatan. Kepada sahibul hajah, terima kasih sungguhannya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu balasan kebaikan, dan semoga Allah ganti dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keluarga rumah ini menjadi rumah yang jannah, rumah surga yang bisa mengademkan untuk seluruh keluarganya dan selalu bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.